Hai, selamat datang teman-teman di podcast kali ini. Hari ini kita akan mempelajari satu materi terkait dengan riset operasi. Ya, perkenalkan, nama saya Arya. Saya adalah dosen Universitas Putra Bangsa dan saya ada pada program studi akuntansi. Oke. Hari ini materi yang akan kita bahas adalah terkait dengan linear programming. Apa sih linear programming dan kenapa kita harus mempelajari linear programming ini? Sebelum kita mulai ke dalam pembahasan, saya minta teman-teman untuk melihat ilustrasi sebagai berikut. Oke. Nah, di sini ada ilustrasi sederhana. Ya, bayangkan ada satu perusahaan kecil, ya, katakanlah ini adalah perusahaan yang berada di Kabupaten Kebumen. Kita sebut saja perusahaan ini adalah perusahaan yang menghasilkan lanting. Perusahaan ini memproduksi dan juga mendistribusikan produk-produk lantingnya ke 3 daerah yang berbeda. Coba sebut saja, yang pertama adalah daerah Purworejo, yang kedua adalah Purwokerto, dan yang ketiga adalah Cirebon. Oke, ya. Apakah ada masalah di sini? Tentu tidak, jelas ya. Selama perusahaan yang berada di Kebumen ini mampu untuk memenuhi permintaan-permintaan yang ada di ketiga daerah ini, semuanya aman. Begitu kan ya, semuanya ingin aman. Tapi kenyataannya bagaimana? Kenyataannya adalah perusahaan mungkin saja berkembang, permintaan akan meningkat. Nah, katakanlah seperti ini. Di pabrik Kebumen atau perusahaan Kebumen, mereka memiliki kapasitas produksi sebanyak 250 unit. Ya, kapasitas produksi itu apa sih? Kapasitas produksi itu adalah batas maksimum yang dapat diproduksi oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu. Oke? Ya. Di sini kapasitas produksinya adalah 250. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa usaha ini semakin meningkat. Oleh karena itu, permintaannya pun meningkat. Misalnya di Purworejo permintaan terhadap produknya adalah 100, di Purwokerto 200, dan di Cirebon 150. Oke, ini melebihi kapasitas produksi, jelas. Nah, salah satu alternatif yang bisa diambil oleh perusahaan adalah membangun pabrik baru. Di sini katakanlah pabrik baru di Cilacap yang memiliki kapasitas produksi sebanyak 200 produk per satu periode. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya setelah ini, bagaimana pembagiannya? Apakah yang dari Kebumen sebanyak 250 ini kita bagi ngasal, ya, misalnya katakanlah, oh saya pengen Purwokerto 200 dan Cirebon 150 selesai, sisanya Cilacap. Apakah seperti itu? Ya, tentu tidak. Nah, oleh karena itu, agar perusahaan dapat menentukan alternatif terbaik dalam distribusi produk mereka, salah satu yang digunakan perusahaan adalah menggunakan pendekatan linear programming. Seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, linear programming itu apa sih? Linear programming secara definisi ini adalah suatu metode matematis dalam riset operasi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi. Ya, baik itu mengoptimalkan atau memaksimumkan maupun meminimalkan, seperti itu. Nah, dalam linear programming ini ada 3 unsur utama yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah fungsi tujuan. Nah, ini harus jelas tujuannya apa. Tujuan dari perusahaan ini mau apa? Apakah melakukan optimasi, memaksimumkan, atau melakukan efisiensi? Dalam hal ini adalah melakukan minimum dari suatu fungsi tujuan. Jadi di sini fungsi tujuan ada 2 ya, teman-teman. Bisa memaksimumkan atau meminimumkan.
Nah, di dalam materi di sini ada notasi Z. Z itu apa sih? Z itu adalah apa yang akan menjadi tujuan dalam suatu perusahaan tersebut. Kemudian unsur berikutnya adalah variabel keputusan. Nah, variabel keputusan ini biasanya dinotasikan dengan X1, X2, X3, dan seterusnya. Sebanyak keputusan-keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Nah, keputusan itu contohnya seperti apa sih variabel keputusan? Seperti ilustrasi sebelumnya, variabel keputusannya itu adalah bagaimana perusahaan mendistribusikan produk lanting mereka ke 3 wilayah yang berbeda. Apakah mau 30%, 30%, 10%, atau mau 50%, 30%, 20%? Nah, itu adalah keputusan-keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Yang ketiga, itu adalah fungsi kendala, teman-teman. Fungsi kendala ini adalah hal yang membatasi perusahaan untuk mencapai tujuan akhirnya. Either tadi adalah memaksimumkan ataupun meminimumkan. Oke, seperti ini ya, ada 3 unsur utama. Nah, sekarang teman-teman penasaran nggak sih bagaimana metode-metode ini bekerja untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan? Kalau teman-teman penasaran, stay tune terus di video pembelajaran Universitas Putra Bangsa. Sampai jumpa, see you next video. Hai, welcome back di video pembelajaran Universitas Putra Bangsa. Bersama saya Arya, kita akan melanjutkan materi sebelumnya di mata kuliah riset operasi, khususnya pada materi linear programming. Oke. Untuk hal tersebut, silakan teman-teman bisa melihat pada ilustrasi berikut. Oke, bisa teman-teman lihat ya. Di sini ceritanya ada perusahaan yang memproduksi 2 macam minuman. Minuman yang pertama adalah minuman yang berbasis teh. Yang minuman kedua adalah minuman yang berbasis susu. Untuk memproduksi masing-masing produk, kita mulai dari yang pertama dulu. Produk berbasis teh akan melalui mesin pertama, kita sebut saja mesin pasteurisasi teh, selama 2 jam. Kemudian selanjutnya produk yang kedua yang berdasar susu akan melalui mesin yang kita sebut mesin 2 selama 3 jam. Kemudian hasil dari mesin 1 yang tadi adalah pasteurisasi teh dan mesin 2 untuk pasteurisasi susu akan masuk ke mesin 3, yaitu pengemasan dan finishing, yang mana untuk produk berbasis teh akan mengalami proses pada mesin 3 selama 6 jam. Oke ya, 6 jam. Sedangkan produk berbasis susu akan menyelesaikannya dalam waktu 5 jam. Nah, teman-teman selanjutnya bisa lihat di sini. Untuk mesin 1, mesin 2, dan juga mesin 3, masing-masing memiliki kapasitas produksi yang terbatas. Bisa teman-teman lihat, untuk mesin 1 memiliki kapasitas produksi paling lama adalah 8 jam. Untuk mesin 2 kapasitas produksinya adalah 15 jam, jam kerjanya maksudnya di sini. Sedangkan mesin 3 adalah 30 jam. Ya, anggaplah seperti ini. Anggaplah kalau mesin 1 sudah melalui 8 jam, dia akan ngadat seperti itu ya, sehingga tidak mampu lagi untuk memproduksi produk pertama, yaitu yang berbasis teh. Nah, permasalahannya sekarang adalah supaya perusahaan bisa memperoleh keuntungan yang seoptimal mungkin atau setinggi-tingginya ya,
berapakah produk teh dan juga produk susu yang harus diproduksi. Seperti itu ya teman-teman. Seperti kemarin di ilustrasi video pertama kita sudah juga mempelajari mengenai hal ini. Oke. Nah, untuk menyelesaikan ini sebaiknya langkah awal adalah mengkonversi soal ini menjadi bentuk tabel. Ya. Kita lihat untuk materi selanjutnya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada suatu tabel di mana di sini saya punya mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Ya. Mesin 1 memiliki kapasitas maksimum 8 jam. Mesin 2 memiliki kapasitas maksimum sebanyak 15 jam. Dan mesin 3 memiliki kapasitas maksimum berapa? 30 jam. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya di sini ada kolom yang berisikan X1 dan X2. Masih ingat X1 dan X2 kemarin apa ya? Kalau yang sudah lupa bisa lihat di video yang sebelumnya. Ya, di sini ada X1 dan X2. X1 yang melalui mesin 1 itu selama 2 jam. Ya, selama 2 jam. Dia tidak melalui mesin 2 sehingga di sini kita tulis 0. Dan setelah itu langsung masuk ke mesin 3. Ya, 6 jam. Sedangkan X2 dia tidak melalui mesin 1 sehingga kita tulis di sini 0. Ya, dia langsung masuk ke dalam mesin kedua selama 3 jam. Dan terakhir masuk ke mesin 3 selama 5 jam. Oke. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari tabel ini, teman-teman bisa menyimpulkan mana sih yang masuk ke dalam kategori kendala. Ayo, ada yang tahu nggak? Kendalanya mana di sini? Yang masuk ke dalam kategori kendala di sini adalah kapasitas mesin tersebut. Iya nggak? Kalau mesin tersebut tidak punya kapasitas, perusahaan bisa saja memproduksi produk 1 dan produk 2 sebanyak-banyak yang mereka inginkan. Tapi ingat, ada kendala, yaitu mesin memiliki kapasitas yang terbatas. Oleh karena itu, kita akan menentukan berapa sih jumlah produk 1, yaitu produk yang berbasis teh, dan berapa produk 2 yang harus diproduksi oleh perusahaan untuk mendapatkan apa? Keuntungan yang maksimum. Nah, di sini sebagai tambahan informasi adalah untuk produk X1 ini akan mendatangkan keuntungan sebanyak 30 juta. Ya, sedangkan produk X2 mendatangkan keuntungan sebanyak 50 juta. Di sini saya tulis 3 dan 5 saja. Oke, nah sebaiknya berapa produk X1 dan produk X2 yang harus diproduksi oleh perusahaan? Teman-teman semua penasaran? Penasaran? Oke, kalau begitu kita jumpa lagi di video selanjutnya. See you and bye-bye. Hai, selamat jumpa lagi di video pembelajaran Universitas Putra Bangsa bersama saya Arya. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah kita bahas. Hari ini kita akan melakukan suatu penyelesaian terhadap kasus soal yang kemarin. Ya, kemarin kita sudah membuat tabel. Masih ingat teman-teman? Kalau lupa silakan klik video sebelumnya. Ya. Bisa teman-teman lihat di sini saya sudah melakukan konversi matematis terhadap tabel tersebut. Oke ya, bisa teman-teman lihat ya di sini. Di sini saya memiliki fungsi tujuan. Masih ingat fungsi tujuan? Tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Kemarin soalnya terkait dengan berapa teh dan berapa produk susu yang harus diproduksi oleh perusahaan supaya mendapatkan keuntungan maksimum.
Sehingga di sini kita tulis saja maksimumkan Z. Ya. Maksimumkan Z. Z itu apa sih? Z itu adalah tujuan dari perusahaan. Maksimumkan Z sama dengan 3x1 plus 5x2. Ya, 3 dan 5 ini adalah koefisien. Ya. Koefisien terkait apa? Koefisien terkait dengan laba yang perusahaan bisa peroleh ketika memproduksi produk X1, produk berbasis teh, maupun produk X2 yang berbasis susu. Kemudian fungsi yang berikutnya di sini. Di sini adalah fungsi kendala atau kita sebut constraint. Berdasarkan soal, terdapat 3 kendala yang membatasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan maksimum. Ya enggak? Kemarin masih ingat ya? Ada mesin satu yang memiliki kapasitas jam kerja maksimum 8 jam. Ada mesin kedua yang memiliki kapasitas maksimum 15 jam. Dan mesin ketiga yang memiliki kapasitas maksimum 30 jam. Nah, kalau teman-teman lihat di dalam tabel ini, di dalam pertidaksamaan ini, kendala 1 saya tulis 2x1 kurang dari sama dengan 8. X2-nya mana, Pak? Ada. X2-nya mana? X2-nya nggak ada. Ya, kenapa? Karena produk X1 ya, karena produk X1 ini tidak melalui mesin 2. Gitu. Maka di sini hanya ada X1. Sebaliknya, produk X2 tidak melalui mesin 1. Jadi di sini hanya ada 2x1 kurang dari sama dengan 8, 3x2 kurang dari sama dengan 15 untuk kendala yang kedua. Sedangkan kendala yang ketiga, bisa teman-teman lihat, 6x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 30. Ya. Kenapa? Karena mesin 3 dilalui X1 maupun X2. Seperti itu, ya. Nah, kemudian pertanyaannya, kok tandanya kurang dari sama dengan? Kenapa nggak sama dengan atau lebih dari sama dengan? Nah, karena kendala yang ada pada soal ini adalah kendala maksimisasi, ya, maka kita berikan tanda kurang dari sama dengan. Maksudnya apa? Mesin 1 hanya bisa bekerja paling lama 8 jam. Kalau kurang boleh nggak? Boleh. Lebih? Tidak boleh. Oleh karena itu tandanya kurang dari sama dengan. Oke, setelah soal ini saya konversi ke dalam bentuk matematis, maka kita akan memindahkan ini ke dalam grafik atau kurva, ya, ke bidang kartesius. Ya. Nah, di sini saya punya bidang kartesius, ya. Untuk sumbu X-nya saya kasih X1, yaitu produk pertama. Untuk sumbu Y-nya saya berikan notasi X2 untuk produk yang kedua. Nah, kita masukkan kendala pertama. 2x1 kurang dari sama dengan 8. Nah, gimana sih caranya supaya pertidaksamaan ini atau fungsi ini bisa kita masukkan ke dalam sana? Ya, kita cari dulu X1-nya berapa. Ya, kita ketemu di sini X1-nya sama dengan 4. Ya. X1-nya sama dengan 4. Maka kita tulis di dalam grafik ini. X1-nya 4. Ya, 4. Nah, kita tarik garis ke atas. Ya, karena tidak ada X2, maka di sini hanya ada X1 sama dengan 4. Oke, kita sudah ketemu garis. Garis ini saya kasih nama 2x1 sama dengan 8. Loh, Pak, tadi katanya kurang dari sama dengan. Ini menjadi sama dengan. Nah, iya, benar. Garis ini adalah garis sama dengan. Karena dia berada persis di X1 sama dengan 4. Nah, untuk bisa membuat ini menjadi 2x1 kurang dari sama dengan 8, maka kita akan arsir ke arah kiri. Ya, mendekati sumbu 0. Ya, arsir ke arah kiri. Nah, arsiran warna kuning ini menunjukkan pertidaksamaan 2x1
kurang dari sama dengan 8. Oke, kendala 1 sudah masuk. Selanjutnya apa? Kita masukkan kendala nomor 2. Nah, ya. Kendala kedua adalah 3x2 kurang dari sama dengan 15. Langkah pertama, kita cari tahu dulu berapa nilai x2-nya. Ketemu di sini x2 adalah 5. Ya, maka kita tulis di sini x2-nya adalah 5. Ya, kita tarik garis x2 ke sana. Tarik garis. Nah, 3x2 sama dengan 15. Masih dengan tanda sama dengan, masih persamaan. Nah, kita lakukan arsir lagi. Ya, arsir ke arah sumbu 0. 0,0. Berarti arsirannya ke bawah ya. Arsirannya ke bawah. Nah, di sini antara arsiran warna kuning dan arsiran warna biru mengalami potongan. Ya enggak? Potongan. Potongannya ini kita sebut sebagai visible area. Apa sih visible area? Visible area adalah wilayah yang memenuhi semua kendala. Dengan kata lain, ketika perusahaan melakukan produksi dengan kombinasi alternatif produk X1 dan produk X2 yang masih berada pada visible area, itu masih memungkinkan. Sebagai contoh, katakanlah perusahaan pengen memproduksi produk X1-nya 2, produk X2-nya 3. Ya, 2,3 ini masih masuk ke dalam visible area. Dengan kata lain, itu masih memungkinkan. Lanjut lagi, misalnya perusahaan ingin memproduksi 4X1 atau produk 1 dan 4X2 atau produk kedua, masih mungkin? Masih. Ya, karena dia masih di dalam visible area. Nah, cuma pertanyaannya adalah dari visible area ini, kombinasi-kombinasi yang ada di dalam visible area mana yang paling optimal? Oke, next. Nah, ini sudah masuk ke 2 kendala. Kita masuk ke kendala yang ketiga. Nah, kendalanya adalah 6x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 30. Oke. Masih ingat pelajaran SMA atau SMP bagaimana cara mencari nilai x1 dan x2 pada pertidaksamaan ini? Ya. Kita melakukan substitusi ya teman-teman ya. Dimisalkan X1-nya sama dengan 0, X2-nya berapa? Ya, dan sebaliknya dimisalkan X2-nya 0, X1-nya berapa? Nah, di sini sudah ada perhitungannya. Di sini saya menemukan bahwa X1 itu 5 dan X2-nya itu adalah 6. Oke, kita masukkan ke dalam bidang Kartesius. Ketemu X1-nya di sini 5 dan X2-nya 6. Ya, di sini 2 titik di sini. Kita tarik garis. Kalau begitu, tarik garis, seret. Nah, garis ini adalah garis 6x1 plus 5x2 sama dengan 30. Untuk membuat menjadi pertidaksamaan kurang dari sama dengan, maka kita melakukan arsir. Betul sekali. Arsir mendekati titik 0,0 ya, sehingga di sini kita sudah memiliki visible area baru ya, visible area baru yang mempertemukan antara ketiga kendala yang sudah dijelaskan. Sampai sini semoga teman-teman bisa mengikuti ya, nanti kalau nggak bisa diputar lagi videonya sampai teman-teman jelas materi ini sebelum kita bisa menentukan mana alternatif terbaik yang sebaiknya diambil oleh perusahaan. Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Hai.
Jumpa lagi di video pembelajaran Universitas Putra Bangsa bersama saya Arya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan lagi materi mengenai mata kuliah riset operasi dalam materi linear programming. Oke, sekarang saya minta teman-teman untuk melihat ke gambar yang kemarin sudah kita buat ya. Masih ingat ya dengan gambar ini? Kalau yang sudah lupa boleh klik video sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita sudah mempunyai suatu grafik yang sedikit amburadul gitu ya. Di sini ada garis ya, garis di sini adalah menunjukkan 6x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 30. Ada garis yang mendatar di sini yaitu 5 kurang dari X2 kurang dari sama dengan 5. Sedangkan yang mendatar di sini itu adalah X1 kurang dari sama dengan 4. Kalau teman-teman lihat visible area yang terbentuk dari ketiga garis ini membentuk suatu daerah kecil di sini ya teman-teman ya. Daerah ini. Nah, ini adalah visible area di mana perusahaan dimungkinkan untuk melakukan proses produksi. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kombinasi mana yang paling optimal yang menghasilkan keuntungan setinggi-tingginya. Oke, kalau teman-teman lihat di sini ada 4 titik, ya. Saya sebut di sini titik A, titik B, titik C, dan juga titik D. Oke. Titik A sendiri ini memiliki koordinat 0,5 ya. Karena di sini berada pada sumbu Y 5. Sedangkan titik D memiliki koordinat 4,0. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa koordinat B dan juga C? Iya enggak? Karena titik ini tidak berada pada sumbu. Ya. Di sini kita hanya mengetahui bahwa X2 dari titik B ini memiliki koordinat 5. Tapi nggak tahu X-nya berapa, X1-nya berapa. Ya. Nah, untuk bisa menyelesaikan berapa koordinat di titik B dan titik C, kita harus lihat dulu titik B ini. Titik B ini merupakan suatu perpotongan dari garis yang diagonal ini, ya kan, dengan garis yang mendatar. Di mana untuk garis diagonal memiliki pertidaksamaan 6x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 30. Sedangkan garis mendatarnya x2 kurang dari sama dengan 5. Begitu pula dengan titik C. Titik C merupakan perpotongan 2 garis juga, yaitu garis yang vertikal ini ya dengan yang diagonal. Oke, kita kembali ke matematika pada saat kita SMA. Ya. Berapa titik B dan titik C? Oke. Next ya. Oke, kita akan melakukan konversi. Di sini diketahui bahwa titik B koordinatnya adalah X1,5 dan titik C 4,X2. Selanjutnya ya. Nah, di sini kita ketahui bahwa X2-nya adalah 5. Ya. Dan ini adalah kendalanya. Kendala yang berada pada garis diagonal tadi, yaitu 6x1 plus 5x2 sama dengan 30. X2-nya sudah ketemu, sekarang kita tinggal cari berapa X1-nya. Ya. Kita melakukan substitusi, X2 ini kita ganti 5. Ya. 6x1 plus 25 sama dengan 30. Sehingga nanti kita ketemu X1-nya yaitu 5/6. Ya teman-teman ya, atau 0,83. Lakukan hal yang sama untuk titik C. Ya, di sini X1-nya sama dengan 4. Kita masukkan ke fungsi kendalanya. Kemudian kita hitung
Terus dan ketemulah X 2-nya, sorry ini ya, X2-nya adalah 6/5 atau 1,2. Nah, sekarang kita sudah mengetahui dua koordinasi, yaitu titik B dan titik C. Selanjutnya, dari keempat titik ini, kita akan pilih mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Ya, karena pada akhirnya 4 titik ini merupakan pilihan terbaik yang bisa diambil oleh perusahaan dari alternatif-alternatif yang ada pada visible area. Caranya bagaimana? Ya, koordinat-koordinat ini kita masukkan lagi ke dalam fungsi tujuan, ya, yaitu fungsi memaksimumkan Z sama dengan 3x1 plus 5x2. Oke, kita lihat dulu dari titik A. Titik A adalah 0,5. Kita masukkan ke dalam fungsi tujuan, maka ketemu hasil akhirnya adalah 25. Oke ya. Untuk titik B, kita ketemu di sini koordinatnya adalah 0,83 dan 5. Kita masukkan ke dalam fungsi tujuan, ketemunya adalah 27,49. Titik C ketemunya adalah 18. Dan titik D ketemunya adalah 12, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, di antara A, B, C, dan D, mana sih yang harus saya pilih supaya perusahaan mendapatkan keuntungan maksimum? Oke, nah, judulnya apa? Maksimum. Sehingga kita akan memilih opsi yang memiliki nilai terbesar, which is yang B. Oke ya? Terus kalau begitu kita sudah tahu bahwa perusahaan harus memilih titik B atau titik optimal dengan laba yang diperoleh adalah 27,49 dalam puluhan juta kalau kita mengingat ke soal kemarin. Maka kesimpulannya apa, teman-teman? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bisa teman-teman baca. Berdasarkan perhitungan optimasi maksimisasi, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan akan memperoleh laba optimal ketika apa? Ketika memproduksi minuman berbasis teh sebanyak 0,8 dan minuman berbasis susu sebanyak 5. Atau di sini satuannya saya tulis kiloliter gitu ya, 0,83 kiloliter untuk minuman berbasis teh dan 5 kiloliter untuk minuman berbasis susu. Oke, bagaimana teman-teman terkait dengan linear programming untuk metode grafik mata kuliah riset operasi? Tidak sulit bukan? Kalau misalnya teman-teman ketinggalan bisa lihat di video-video sebelumnya. Dan untuk sampai sini saya cukupkan materi hari ini. Materi kali ini, terima kasih atas perhatian teman-teman. Teman-teman bisa mengikuti video-video pembelajaran Universitas Putra Bangsa yang lain bersama dosen-dosen yang super kece yang lain. Sampai sini saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.